Oke teman-teman, jadi perjalanan menuju ke rumahnya itu kita menyusuri jalan setapak seperti ini ya. Wow, luar biasa sekali ya. 30 tahun tinggal di hutan seperti ini. Lihat teman-teman. Nah, dari sini itu jarak ke perkampungan lumayan cukup jauh juga ya. Karena ini area hutan perbukitan. Oke, kita lanjut ngobrol sama Bapak Asep. Nah, mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu nih kisah kenapa Bapak Asep tinggal di hutan sendirian. Nah, Pak Asep, kisah awalnya kenapa sih Pak Asep ini harus tinggal di hutan sendirian, Pak Asep? Ya, pertama-tamanya itu saya itu korban asmara. Korban asmara. Korban asmara Iya. di perempuan yang saya idamkan. Malu sih malu ya. Saya Iya. kan hubungan itu dari SMP. Cinta pertama lah dari SMP, Iya. SMA sampai ke perguruan tinggi masih ada komunikasi. Nah, dia juga belum tamat mungkin ya. Kemungkinan dia belum tamat udah ditikah orang, dijodohkan gitu. Iya. Jadi itu masih di bawah Pak Asep umurnya? Jadi Apa? hampir 1 tahun beda lah. Oh, beda 1 tahun. Beda setahun. Iya. Itu cinta pertama Pak Asep. Cinta pertama. Dengar-dengar Pak Asep itu pas datang ke hutan ini sendirian itu masih dalam kondisi lagi kuliah Pak Asep? Enggak, kuliah saya udah nggak benar di selama 3 bulan juga udah nggak benar, kadang masuk kadang enggak gitu. Tapi masih dalam kuliah berarti ya? Iya. Masih kuliah lah, Udah cuman saya memutuskan, saya keluar aja, keluar. lari ke sini ke hutan daripada saya ugal-ugalan. Iya. Takutnya saya terbawa arus sama hal-hal yang buruk, lebih berat lagi gitu. Itu Pak Asep pas pergi nih ke hutan ini semester berapa Pak Asep? Ya awal aja, awal masuk. Iya, iya. Cita-cita saya kan setidaknya saya S1 harus lulus lah, harus Iya. tamat gitu. Iya. Jadi pas ada ini ya, ada macam apa? Tergoncang lah Tergoncang hatinya pergi ke hutan ke ini. hutan ini. Gara-gara korban asmara. Asmara ya. Punya malum kan saya kalau bahasa Bandung tuh okem lah. Preman gitu, preman jalanan. Istilahnya saya kan suka ugal-ugalan main band gimana. Nah, mungkin dia itu kan orang yang khusus melaksanakan ibadah-ibadah ya. Kalau masa calon kiai gitu katanya gitu. Iya. Jadi Pak Asep ini seorang pemusik. Ya ahli sih enggak, Iya. tapi buat kita sendiri, buat saya sendiri bisa gitu. Waktu itu Pak Asep punya grup band ya Pak ya? Punya. Pak Asep itu pas di grup band tersebut sebagai apa Pak? Vokalis atau apa? Pemegang melodi. Pemegang melodi, gitaris seperti ya Pak Asep ya? Melodi. Berarti Pak Asep bisa bermain gitar nih? Ya bisa, insya Allah. Bisa. Iya, iya. Jadi di rumah ada Pak gitar? Habis sama rayap di sini Habis. saung kedua. Ya, berarti kalau waktu dari Bandung ke sini Bawa hutan gitar. ini bawa gitar. Bawa. Waduh, berarti ketika sendirian di hutan ini Pak Asep menghibur diri dengan main gitar gitu, Ya, gitar, main gitar. Sekarang tuh waktu dulu itu saya udah ini yang pegang saya sekarang ini saya udah ke hutan tuh bukan gitar. Harus diganti. Harus Kata diganti. hati saya itu Iya. pakai cangkul aja. Oh gitu. Jadi dari gitar diganti sama cangkul. Sabit. Iya. Tapi gitar mah tetap. Tetap kalau ada ya bisa mainin gitu. Tapi Iya. sekarang udah kaku mungkin ya. Karena udah berapa tahunnya Pak Asep ya? Udah nggak megang-megang lagi gitar. Udah ada 30 tahun nggak megang gitar. Hampir 25 tahunan lah. 25 tahun. Setelah saya bertani, karena apa? Kalau saya di sini nggak bertani, Iya. kalau tidak disesuaikan dengan adaptasi di tempat di sini, Iya. saya makan dari mana gitu. Oh gitu. Yang tadinya nggak bisa nyangkul, nggak bisa nyabit, jadi bisa. Malahan orang yang nyangkul, orang sini juga yang bisa nyangkul kalah sama saya. Nyangkulnya cepat gitu, kata orang sini. Iya. Padahal Pak Asep belum ini ya terbiasa waktu itu ya. Belum terbiasa. Hanya saya kan harus adaptasi dengan keadaan. Oke, Pak Asep kan dari kota nih ya. Waktu itu kan lagi kuliah. Terus karena ada asmara Ya. yang
bikin hati tergoncang ya, Pak Asep ya. tergoncang ya. Pak Asep pergi ke hutan ini. Nah, pertama datang ke hutan ini kan belum ada saung, belum ada rumah nih. Gimana Pak Asep itu? Ya saya nyuruh bikin aja sama tukang pun dan tukang seperti bikin gubuk itu, Iya. kalau nggak ditemenin nggak mau katanya, nggak takut gitu. Berarti orang tua pas mau ke hutan ini, Masih di Bandung. tapi izin Pak Asep mau ke hutan ini ke Ya orang itu tua. kan kata orang tua saya, ya gimana kamu aja lah, kalau bahasa ininya mah udah aral lah. Gitu. Melihat kelakuan saya udah disekolahin enggak bener, Iya. kursus bahasa Inggris enggak bener, masukin kuliah hanya 3 bulan, kadang masuk kadang enggak. Oh, gitu. Jadi udah aral bapak saya itu. Silakan gimana kamu aja, ntar juga jati diri kamu pasti di sana, nemuin jati diri kamu pasti Iya. ditemuin gitu, Iya. kata bapak saya. Iya. Terus awal-awalnya gimana sih Pak Asep kok pengen pergi ke sini, ke hutan, ke tempat terpencil itu? Maksudnya kan tadi tergoncang nih. Terus ada pikiran saya ke hutan Ya, aja pengen gitu. tenang aja, Pengen tenang pengen aja. tenang, nggak mau terganggu lagi gitu. Iya, jadi untuk menenangkan diri awalnya gitu Pak Asep. Iya. Jadi 10 tahun menyendiri ya di rumah ini ya. Ya kan saya gini, ada etikat sekolah saya gagal ya, bercinta pun saya gagal, Iya. biar terkubur di hutan ini gitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya setelah 10 tahun Pak Asep menemukan jodoh di sini. Ya menemukan jodoh itu pun saya tadinya kan nggak akan niat nikah, nggak ada niatan nikah. Gitu. Udah trauma lah, Iya. kalau Masih- istilah ini udah trauma. Iya. Tapi berhubung ibu saya terus menerus menangis ke saya di Iya. sini, tolonglah saya, kamu dulu nikah, karena apa, yang namanya Adam tuh pasti ada Hawanya, ada temennya, iya. supaya kamu itu ada temennya, Iya. ada teman buat nanak nasi, ada yang nanak nasi, ada yang nyuci piring, nyuci pakaian, nggak sendirian semua dikerjain sama kamu, katanya. Iya. Sambil nangis istri saya. Gitu. Terus saya, berhubung ibu saya nangis terus, saya sehari nyari perempuan yang betul-betul sesuai dengan hati saya. Kebetulan saya nemu, bukan saya bercinta, bukan saya mencintai, tapi kenapa kok hati saya itu agak menyayangi, kasihan gitu. Tuh awalnya. Terus saya tanyain, kamu udah punya belum? Terus saya bilang ke orang tuanya, Pak saya gini, ya seperti anak muda lah gimana. Terus saya dapat, ya silakan aja gimana anak saya. Terus saya sama anaknya saya diterima. Malam-malam itu juga saya ke wartel, nelpon ke rumah orang tua. Bu, saya udah nemuin, kok cepet kamu? Ya besok pokoknya saya mau nikah. Ya jadikan aja. Iya. Rombongan semua ke sana. Ke rumah ini istri saya. Istri calon. Tapi kamu nunggu di rumah, katanya di rumah Iya. istri, ntar kasih aja alamatnya. Nyari-nyari kan berapa mobil ke sana. Udah besoknya nikah. Jadi saya itu nggak bercinta dulu, Langsung gitu. Iya, karena trauma Ya yang dulu-dulu Yang dulu, ya. Kalau bercinta itu takutnya gagal lagi ada gitu. gagal lagi gitu. Jadi mendingan kalau udah ketemu jodoh langsung gitu ya. Langsung gitu. Nanti bercintanya setelah menikah aja gitu Ya. ya Pak Asep ya. Makanya saya nggak pernah bercinta sama istri yang udah almarhum tuh, nggak pernah. Iya. Nah kebetulan teman-teman, kebetulan istri Pak Asep sekarang udah meninggal dunia ya. Meninggal. Ya kita doakan teman-teman semoga istrinya ini ya diampuni dosa-dosanya dan diberikan nikmat kubur ya teman-teman ya. Nah Pak Asep waktu 10 tahun sendirian. Berarti Pak Asep itu kerja ngapain aja selama untuk Ya, mencukupi seperti kebutuhan? ini kan ada pembabadan nih, Iya. dibabad, kebun-kebun tuh dibabad, Iya. supaya nggak terlalu seperti hutan lah. Iya. Berarti kebunnya milik siapa Pak? Yang milik orang tua. Orang tua. Saya ngelanjutin. Tadinya kan orang tua tuh dapat jatah dari Kodam. Iya. Kebetulan orang tua tuh Purna angkatan darat dari Kodam. Nah saya yang nurusin di sini gitu. Iya. Berhubung ada tempat ya kebetulan saya pergi aja ke sini gitu. Berarti pertama kali Bapak Asep datang ke sini kondisi ini kayak hutan atau gimana Pak? Pokoknya nggak ada orang yang berani lah sini tuh. Hanya orang Bandung yang berani duduk berdomisili di sini. Berarti Pak Asep orang pertama yang datang yang bikin saung di sini. Yang bikin saung di sini. Ya. Nah setelah saya ada ya banyak
lulular apa seperti Warga-warga. warga-warga kesini. Ya. Berarti diawali oleh Bapak Asep Ya, membuka lahan hutan ini. ya. Dulunya masih hutan belukar ya Pak Asep ya, Hutan yang belantara, jarang singgahi orang. disinggahi orang. Itu dulu bilang orang-orang ini hutannya angker nggak Pak? Ya banyak sih sesepuh-sesepuh di sini tuh kok berani ya orang Bandung bikin saung 2 kali 2 meter berdomisili seterusnya di hutan ini katanya gitu. Ya saya pede aja, pedenya apa? Tetap sih yang namanya manusia itu pasti itu udah kepastian digerakkan sama yang di atas gitu. Saya nggak takut apa-apa. Iya. Baik mati nggak selalu di hutan. Udah Gitu. waktunya takdir sama Allah mati ya udah mati di tempat ini juga udah mati gitu. Saya udah tekad udah bulat gitu. Iya. Ya udah, ini udah panjang lebar banget ngobrol sama Bapak Asep ya, mulai dari kisah kehidupan Pak Asep dari Bandung nih datang ke sini, dan juga kisah Pak Asep mendatangi tempat-tempat angker nih teman-teman. Nah, sekian saja mungkin untuk kisah hari ini bersama Bapak Asep. Nanti kita lanjut ke kisah berikutnya ya teman-teman. Pak Asep, ini ada sedikit dari saya. Ini mah buat beli rokok aja ya Pak Asep ya. Nuhun, Pak. Iya.